Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada kawan-kawan mahasiswa yang sedang magang. Seharusnya kita dijadwalkan untuk dapat bertemu ya, untuk dapat menjelaskan terkait dengan mekanisme Monep, penyusunan laporan dan juga laporan akhir. Dikarenakan ada tragedi sedikit ya. Baiklah, kawan-kawan semua, ya, saya berharap bahwa kawan-kawan yang saat ini sedang magang di fakultas ataupun instansi lainnya memahami bahwa saat ini Fakultas Hukum ya berdasarkan kepada peraturan kementerian dan juga berdasarkan kepada buku panduan magang yang telah disepakati oleh tim ya di dalam perumusannya kurang lebih tahun 2021 sampai dengan saat ini, bahwa di dalam pelaksanaan magang ya kita ada yang namanya Monef dan juga laporan akhir. Nah, di dalam hal ini kawan-kawan harus pahami bahwa indikator penilaian di dalam magang reguler Fakultas Hukum itu terdapat 4 indikator. Indikator yang pertama adalah penilaian sikap, yang mana ini memiliki bobot 30%. Selanjutnya adalah keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan bobot adalah 30%. Laporan kemajuan bobotnya adalah 15% dan laporan akhir bobotnya adalah 15% ya. Nah, jadi kawan-kawan harus dipahami bahwa di dalam pelaksanaan magang yang menjadi penilai adalah satu ya tutor. Tutor dalam hal ini adalah instansi di tempat kawan-kawan magang. Dan yang kedua adalah dosen pembimbing lapangan yang telah ditunjuk oleh Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ya, maka ini adalah 4 indikator penilaian terkait dengan pelaksanaan magang pada Fakultas Hukum. Ya, nah di dalam pelaksanaan magang Fakultas Hukum, pada pertengahan magang, ya, saya contohkan bahwa misalnya kawan-kawan magang selama 2 bulan, maka di minggu keempat dan minggu kelima, laboratorium harus dapat melakukan Monef. Ya, Monef itu merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi kepada dosen pembimbing magang mahasiswa mengenai pelaksanaan magang yang telah dilakukan, ya. Nah, Monep ini dia merupakan laporan kemajuan yang harus disusun oleh mahasiswa. Nah, Monep sendiri itu dihadiri oleh ya dosen pembimbing magang mahasiswa dan juga tutor yang ditunjuk oleh instansi ataupun tempat kawan-kawan magang. Ya, itu adalah terkait dengan Monep. Nah, sedangkan untuk penyusunan laporan terkait dengan magang ini ya, kawan-kawan dapat lihat bahwa ya terdapat perbedaan antara laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Nah, laporan kemajuan itu disusun dan dipresentasikan kepada tutor tempat magang kepada dosen pembimbing magang mahasiswa. Nah, di sini kita lihat bahwa ya, di sini ada laporan kemajuan, urutannya adalah ada cover, halaman persetujuan, ya, halaman pengesahan, serta adanya kata pengantar dan juga adanya isi. Dan juga daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada. Ya, nah maka nanti akan ada lampiran-lampirannya. Ya, nah kita lihat bahwa pada laporan kemajuan dan laporan akhir, ya, itu terdapat yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang magang. Nah, latar belakang magang ini kawan-kawan harus mendeskripsikan mengapa magang ini dilakukan di tempat, ya, mengapa magang ini dilakukan di tempat kawan-kawan magang. Jadi latar belakang magang ini dia merupakan mata kuliah yang berada di semester 6 ataupun 7 ya,
Yang mana nanti kawan-kawan menjelaskan mengenai latar belakang dari kegiatan magang yang kawan-kawan lakukan di instansi ataupun tempat kawan-kawan magang, ya. Bab 1 ada bagian B adalah tujuan magang, keahlian, ya. Jadi di sini kawan-kawan harus dapat mendeskripsikan, ya, apa tujuan dari kegiatan magang yang kawan-kawan lakukan pada masing-masing instansi ataupun tempat magang kawan-kawan semua. Ya, yang bagian C-nya adalah terkait dengan manfaat magang keahlian. Nah, kawan-kawan juga harus dapat mendeskripsikan bahwa apa sih manfaat yang kawan-kawan dapat dari kegiatan magang yang kawan-kawan laksanakan di tempat ataupun instansi kawan-kawan magang. Ya, nah selanjutnya. Di dalam laporan kemajuan dan di dalam laporan akhir, ya. Di dalam laporan kemajuan, bab 2-nya adalah gambaran umum tempat magang. Nah, gambaran umum tempat magang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama visi dan misi tempat magang, ya. Jadi kawan-kawan harus mencari, mendeskripsikan apa visi dan misi dari tempat-tempat kawan-kawan magang untuk dapat kawan-kawan jelaskan di bagian bab 2. Ya, dan juga B-nya adalah deskripsi objek tempat magang. Ya, jadi di tempat magang misalnya kawan-kawan nih diberikan minggu pertama, misalnya ya, di bagian Biro Hukum Kota misalnya, ya. Di bagian Biro Hukum Kota selama 1 minggu misalnya kawan-kawan harus dapat mendeskripsikan apa saja objek kerjaan yang kawan-kawan lakukan di tempat magang tersebut. Ya, atau contoh spesifiknya seperti ini. Terdapat kawan-kawan yang magang di fakultas. Nah, kan ada yang di bagian BMN, ada yang di bagian kepegawaian, ada yang di bagian resepsionis. Nah, kawan-kawan harus dapat mendeskripsikan objek tempat kawan-kawan magang itu apa saja yang dilakukan. Ya. Nah, di bab 3 di bagian laporan kemajuan adalah hasil dari luaran yang dicapai. Nah, hasil dari luaran yang dicapai ini, dia harus sinkron dengan deskripsi objek tempat magang ini tadi. Ya, jadi dia harus disinkronkan. Jadi isi bab 3 itu adalah bercerita mengenai ya apa saja yang kawan-kawan lakukan di tempat magang bersama dengan kendala-kendala yang kawan-kawan hadapi. Sedangkan di bab 4-nya itu adalah rencana tahapan berikutnya, ya. Nah, terkait dengan rencana tahapan berikutnya, itu kawan-kawan harus dapat mendeskripsikan lagi apa kira-kira yang ingin kawan-kawan dapatkan di tempat kawan-kawan magang ini tadi. Ya. Nah, rencana tahapan berikutnya ini juga kawan-kawan harus melihat ada RPS di bagian lampiran buku modul magang. Ya. Nah, bab 5-nya adalah kesimpulan dan saran. Jadi, di bagian laporan kemajuan, kawan-kawan harus berusaha membuat kesimpulan apa saja yang sudah kawan-kawan lakukan selama magang dan saran kepada tutor tempat kawan-kawan magang apa yang ingin kawan-kawan dapat. Ya, habis daftar pustaka dan lampiran ini sebisa mungkin ada foto-foto terkait dengan kegiatan kawan-kawan magang. Ya, kan ada catatan hariannya ya di buku panduan. Selanjutnya di bagian laporan akhir ya, untuk bab 1-nya sama saja. Bab 2-nya adalah gambaran umum tempat magang ya, visi dan misi instansi perusahaan atau tempat magang itu hampir sama dengan bab 2 yang di bagian A. Bagian B-nya adalah di bab 2 laporan akhir. Kawan-kawan harus dapat memberikan gambaran ataupun struktur organisasi dari tempat kawan-kawan magang. Ya. Nah, tadi kalau di Fakultas Hukum misalnya, kawan-kawan ditempatkan di Fakultas Hukum, ada yang di BMN, ada yang di Prodasi, ada yang di Kepegawaian mungkin, ada yang di Keuangan. Nah, kawan-kawan harus dapat memberikan gambaran struktur dari tempat-tempat kawan-kawan magang. Ya. Begitu juga di instansi-instansi yang lainnya. Nah, yang bagian C-nya di bab 2 adalah deskripsi objek tempat magang. Nah, deskripsi objek tempat magang ini itu adalah salinan dari bab 2 di laporan kemajuan bagian B. Tinggal kawan-kawan pindahkan saja.
Nah, di bab 3 laporan akhir adalah kawan-kawan harus menjelaskan terkait dengan kegiatan magang yang kawan-kawan lakukan kurang lebih selama magang 2 bulan lah ya. Dan juga di bagian B-nya, pengalaman positif yang diperoleh dari kegiatan magang ya, apa saja output positif, kemampuan-kemampuan yang kawan-kawan dapat, kemampuan-kemampuan yang kawan-kawan rasakan, ada enggak sih peningkatan skill, ada enggak sih peningkatan kemampuan selama kawan-kawan magang. Nah, ini tolong dideskripsikan dalam pengalaman yang positif ya. Yang bagian C-nya adalah ini terkait dengan tantangan selama magang. Nah, ini perlu saya garis bawahi bahwa tantangan selama magang itu adalah terkait dengan tugas yang kawan-kawan laksanakan selama magang. Bukan terkait seperti mau ke lokasi magang, hujan, kami kebasahan, jadinya nggak bisa sampai tempat magang, enggak. Jadi tantangan selama magang itu adalah terkait dengan kendala-kendala akademisnya. Ya, bagian D-nya kesesuaian dengan RPS dan pelaksanaan magang. Nah, itu ada di bagian lampiran buku panduan ya. Nah, bagian kesimpulan ya, penutup itu hampir sama dengan di laporan kemajuan, hanya bedanya bagian ini itu berisi tentang kesimpulan dan saran ya dari kegiatan yang magang kawan-kawan lakukan. Ya, sarannya kepada instansi boleh, kepada labor juga boleh ya, karena ini memang isinya adalah sebagai koreksi tempat instansi magang dan juga koreksi bagi laboratorium. Ya. Nah, inilah terkait dengan isi laporan ya. Selanjutnya kawan-kawan, untuk laporan magang sendiri ya, ini adalah format covernya, laporan akhir atau kemajuan. Jadi silahkan dipilih, dihapus salah satu ya di saat menyusun ya, di saat menyusun dari covernya ya. Habis itu kegiatan magang ini di instansi mana? Ya, silahkan disebutkan, disusun seperti apa, siapa yang menyusun ya. Ini adalah laporan individu ya. Habis itu untuk logo ya, ini silahkan menyesuaikan dengan statuta terbaru ya. Untuk nama kementerian juga lihat aturan terbaru terkait dengan kementerian kita ya. Selanjutnya halaman persetujuan ya, ini adalah formatnya ya. Itu disetujui oleh dosen pembimbing magang mahasiswa yang telah ditetapkan oleh labor dan juga tutor di lapangan ataupun tempat instansi kita magang. Selanjutnya di halaman pengesahan laporan akhir ya, itu sudah hampir sama. Bedanya adalah ada penambahan tanda tangan dekan di dalamnya. Oke, ya. Selanjutnya ini jurnal mingguan ya, ini adalah laporan mingguan ya. Ini seharusnya kalian buat selama 1 minggu sekali ya, di dalam satu kertas. Nah, ini juga bukti dokumen dapat berupa foto kegiatan atau hasil kegiatan sementara. Nah, saya sarankan ya, ini ditampilkan terkait dengan foto-foto kegiatan ya. Selanjutnya adalah form bimbingan magang mahasiswa saat monef. Nah, tadi kan kita ada monef ya. Jadi saat monef itu ini adalah formnya ya. Form ini diisi oleh dosen pembimbing magang mahasiswa. Ya, inilah terkait dengan bimbingan magang. Selanjutnya ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan ya. Jika ada pertanyaan ya, boleh disampaikan kepada laboratorium ataupun kawan-kawan boleh menemui saya secara pribadi di fakultas ya. Hari Jumat ataupun boleh WhatsApp juga nggak apa-apa ya. Saya kirimkan ke Ibu Elizabeth selaku Kepala Laboratorium Ilmu Hukum ya, terkait dengan bahan monef dan juga link ya dari buku panduan magang. Baiklah kawan-kawan, terima kasih dan mohon maaf yang seharusnya Zoom kita malah saya berikan presentasi seperti ini ya. Sehat-sehat kawan-kawan semua. Lancar magangnya ya, jangan sampai memalukan nama instansi. Oke, dan jangan memalukan nama fakultas. Baiklah, terima kasih kawan-kawan semua. Saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.